Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Selalu saja agama dibawa-bawa dalam Anies kampanye. Ini satu komentar yang menarik ya. Jadi dia tidak menginginkan Anies Baswedan itu membawa agama dalam kampanyenya sebagai calon presiden. Berarti dia ingin Anies itu tidak perlu mempromosikan keadilan untuk semua ya, karena keadilan itu kan agama ya. Dan berarti orang ini tidak ingin Anies menganjurkan kebenaran, kejujuran, karena kebenaran dan kejujuran itu kan agama. Yang saya maksud agama di sini adalah agama Islam, dan sumber utama agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya. Islam yang sumber utamanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan menganjurkan pengelolaan kekuasaan dilakukan harus dengan cara adil dan harus benar dan jujur. Kalau nanti mengelola kekuasaan yang punya anggaran banyak, kalau nggak jujur berarti boleh ya ngambil uang rakyat ya, yang di bawah penguasaan dia sebagai pemegang otoritas, sebagai pemegang kekuasaan politik, boleh berarti ngambil semau-maunya. Kan nggak usah pakai agama ya dalam politik, ya enggak? Berarti boleh ya. Jadi maling itu boleh. Kan menjaga hak-hak orang lain itu kan adalah pesan dalam agama kan. Agama itu kan tujuannya 5. Maqasidus syariah ya. 1, melindungi harta ya. Mal, hifdzul mal. Makanya nggak boleh dalam Islam itu mencuri harta orang lain, itu nggak boleh. Karena Islam tujuannya diturunkan untuk manusia, untuk seluruh manusia, menjaga harta kita supaya isi dompet kita nggak dicolong ya. Supaya APBN itu nggak dicolong, nggak dirampok ya oleh kekuasaan, oleh anggaran ya. Konon di dalam kemarin ada teman saya kesini, dokter tentang politik, tentang Banggar ya. Jadi korupsi itu sejak dalam perencanaan ya, di Banggar DPR itu loh, Badan Anggaran Perwakilan. Makanya DPR dipersepsi sebagai lembaga yang paling korup ya, karena di situ uang-uang yang besar itu ya, yang di bawah pengelolaan atau di bawah wewenang dari parlemen sebagai institusi yang punya tugas utama adalah membuat anggaran, di samping membuat undang-undang, pengawasan anggaran dan lain-lain. Itu di situ bisa orang-orang yang terhormat itu bisa main ya, dan berarti bisa mencuri di situ. Dan itu berarti kalau ngambil uang dari anggaran atau ngambil uang dari kantong kita, itu berarti orang itu tidak membawa agama dalam politik ya. Karena kalau agama dibawa dalam politik, dibawa dalam kekuasaan, dibawa dalam kampanye, jadi menganjurkan orang untuk hidup bersih, untuk hidup jujur, dan untuk hidup menjaga harta kita supaya tidak diambil orang, juga menjaga harta orang lain supaya tidak kita colongkan gitu ya. Tapi kalau nilai-nilai agama dilepaskan dari politik, ya seperti yang kita alami, banyak maling-maling di Republik ini kan, karena tidak dipandu oleh nilai-nilai agama ya, itu tidak dipandu oleh nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebenaran, dan nilai-nilai
kesederhanaan dalam hidup sebagaimana anjuran agama Islam. Yang dimaksud tentu agama dibawa-bawa, selalu dibawa-bawa oleh Anies adalah agama Islam ya. Islam mengajarkan orang harus jujur ya, jangan korupsi, jangan jadi maling. Kalau itu nggak boleh dipakai nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan itu berarti mendorong Anies Baswedan untuk jadi maling ya, untuk menjadi orang yang tidak adil, menjadi orang yang tidak jujur. Apakah Anda mau seorang pemimpin sekaliber Anies Baswedan menjadi maling karena tidak dipandu oleh nilai-nilai agama? Ya kan? Jadi orang yang mengatakan bahwa Anies selalu membawa nilai-nilai agama dalam kampanye, itu sebenarnya daya-daya intelektualitas orang itu belum dikembangkan ya. Dia menulis tidak mengerti apa yang dia tulis. Ya pikirannya baru sampai semeter, mungkin pada level hanya makan minum ya, tidak untuk mengembangkan keilmuan atau nilai-nilai keagamaan dalam konteks pengelolaan kekuasaan. Itu terlalu jauh, dia nggak bisa mikir sampai sejauh itu barangkali ya, barangkali. Jadi aneh juga kalau ada orang yang memisahkan agama dengan politik. Justru politik atau kekuasaan supaya selamat itu kalau dibimbing dengan nilai-nilai keadilan itu, dan keadilan itu nilai agama kan, dari ajaran Islam maksudnya. Orang yang adil itu berarti orang itu dekat kepada ketakwaan, kata Al-Quran begitu ya, di dalam surat Al-Maidah. Malah di dalam hadis yang merupakan salah satu pilar sumber utama ajaran Islam, Rasulullah pernah mengatakan ada 7 kelompok sosial yang nanti selamat ya, selalu dalam perlindungan Allah di hari akhirat, di saat tidak ada perlindungan lagi dalam bahaya akhirat kecuali perlindungan Allah. Siapa? Yaitu satu kelompok sosial yang pertama, al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Itu yang pertama itu. Jadi keadilan itu sumbu keseluruhan ya dari ajaran Islam itu, adil. Lah kalau Anies Baswedan tidak boleh membawa nilai-nilai keadilan dalam kampanye, lah terus bawa nilai apa? Kezoliman. Tuh coba ya, betapa rapuhnya ya statement orang yang nulis di komen saya itu, bahwa selalu saja agama dibawa-bawa Anies dalam kampanye. Jadi dia tidak mengelaborasi ya, mengelaborasi itu apa sih? Tidak memerinci ya pikirannya sendiri atau statement dia itu. Sebenarnya dia tidak mengerti. Kalau dia berpikir lebih cermat, lebih detail, lebih rinci ya, lebih reflektif ya, lebih mendalam, itu dia tidak mengerti atau dia akan malu dengan ucapannya sendiri ya, bahwa selalu saja agama itu dibawa-bawa saat Anies berkampanye. Nah, kalau nggak membawa nilai-nilai keadilan, terus bawa nilai apa? Anies kan selalu mempromosikan bahwa keadilan itu untuk semua kelompok ya, sikap yang setara. Kelompok Hindu diperlakukan sama dengan kelompok Islam, kelompok Kristen, Protestan, kaum Sikh, dan ya, dari perspektif seorang pemimpin, mereka harus diperlakukan adil, diperlakukan secara setara, diberikan ruang-ruang yang sama. Tidak boleh seorang pemimpin, seorang Anies Baswedan itu memihak kelompok-kelompok grup yang hanya mendukung dia saat pemilu, saat kampanye. Ketika dia sudah punya kekuasaan, dia harus memberikan peluang yang sama untuk kelompok yang tidak mendukung dia. Ya, karena dia harus bertumpu mengoperasikan kekuasaannya itu bertumbuh pada nilai-nilai keadilan, dan itu berarti harus bertumbuh pada nilai-nilai agama, karena keadilan itu adalah ajaran utama dalam Islam, sebagaimana bisa kita baca dalam buku Fazlur Rahman misalnya, Islam judulnya ya, seorang pemikir dunia yang menjadi dosen di Chicago University. Fazlur Rahman, pemikir besar dari Pakistan ya. Jadi
agama adalah syarat mutlak ya bagi seorang pemimpin supaya dia itu menjadi pemimpin yang membela rakyat kecil, karena rakyat kecil itu harus dibela. Kalau nggak dibela dia nanti terhapus dalam sejarah karena dimakan oleh orang-orang yang berkuasa tapi tidak adil, dimakan oleh kelompok-kelompok sosial yang lain yang rakus dalam pertarungan kehidupan karena tidak diatur oleh keadilan yang dipromosikan, diterapkan oleh penguasa. Kelompok-kelompok masyarakat yang nggak punya akses pada ekonomi, pendidikan dan yang lainnya itu bisa tambah miskin, tambah menjadi duafa karena tidak punya diberikan kesempatan yang setara ya dalam kehidupannya. Dari sini fungsinya pemimpin untuk menegakkan keadilan untuk semua kelompok itu supaya tetap dia bisa melakukan pengembangan dirinya seoptimal mungkin sebagai manusia yang harus sejahtera, ya kan? Yang tidak boleh dia dizalimi kelompok-kelompok yang duafa, kelompok masyarakat yang menengah banyak yang selalu menderita dalam hidupnya, tidak boleh ya selalu dihisap ya oleh kelompok kecil yang punya privilege ya, punya keistimewaan ya, karena kekuasaannya, karena ilmunya, karena kedekatannya dengan penguasa yang tidak adil, membuat kelompok sosial yang lebih banyak itu menjadi tambah menderita. Itu tidak boleh dibiarkan oleh seorang penguasa, oleh seorang Anies Baswedan yang harus selalu membawa nilai-nilai agama, selalu harus membawa nilai-nilai keadilan untuk semua kelompok dalam masyarakat tanpa membedakan suku, asal-usul, agama, dan lain-lain. Sepanjang dia masih manusia, dia harus diperlukan oleh Anies Baswedan dengan cara yang adil, karena adil adalah bagian yang sangat penting, malah sumbu keseluruhan dari Islam, yaitu keadilan. Oleh karena itu, keadilan yang merupakan bagian dari penting agama itu haruslah selalu dibawa kemana saja oleh Anies Baswedan saat kampanye dan saat dia menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.